short quiz yang kemarin, ada beberapa yang ini masih nilai murni ya. Jadi terus saya udah bagikan ke Dito untuk seminar hari ini, silakan saja datang ya. Saya harapkan Anda datang karena meskipun nggak sampai finish ya, artinya Anda mengenal arti Sumpah Pemuda sesungguhnya. Oke? Halo? Oke Pak, siap Pak. Supaya kamu merasa bahwa anak muda harus punya kontribusi pada negara ini. Jangan kita ini banyak hoax, artinya di internet yang seringkali kita dibodohi, padahal kita lebih pintar dari orang yang membuat itu. Mengerti maksud saya? Mengerti Pak. Karena kamu udah dewasa. Jadi jangan informasi itu ditelan mentah-mentah gitu ya. Karena menurut saya kamu udah dewasa dan kamu mengerti bangsa ini harus ada terus. Dan kamu adalah anak muda penerus bangsa ini. Itu yang saya harapkan. Oke? Baik, Pak. Karena menurut saya di lingkungan kita informasi itu sangat variatif dan kita harus selektif. Selektif dan hati nggak apa-apa baca, tetapi otak kita jalan. Jadi jangan ditelan mentah-mentah hanya karena kita merasa gitu ya. Jangan perasaan, logikalnya harus jalan. Itu maksud saya. Banyak. Saya aja banyak. Apalagi anak muda. Saya aja banyak. Tapi saya tidak sebodoh yang orang ya. Informasi itu banyak dan suka membodohi orang dengan hasutan macam-macam. Nah ini saya tidak mau. Kamu anak muda dan mengerti masa depan bangsa ini terletak tanganmu. Oke? Halo? Baik Pak, siapa? Nah, gitu caranya. Tidak boleh. Anak muda tidak boleh hanya informasi yang yang kadang kita telan karena kita grupnya ini gitu ya. Nggak boleh. Saya siapapun grupnya, siapapun informasinya, saya mesti mikir, benar nggak sih ya? Karena saya tahu bangsa ini, Anda sudah tak ceritain kan? Nggak perlu kita debatkan Bhinneka Tunggal Ika, karena menurut saya nenek moyang kita agamanya macam-macam, mulai dari Buddha, Hindu, dan Anda tahu sejarah itu. Nggak perlu Anda, saya tahu, ya kan? Iya Pak. Itu nenek moyang kita, dan mereka rukun. Kenapa? Nah, begitu penjajah datang, mulailah. Begitu orang asing datang, mulailah kita jadi DVD Emperor. Itu masalahnya. Dan celakanya kita mulai menganut begitu. Oke? Halo? Oke Pak. Ya, Pak. Siap Pak. Ya, Pak. Harus sukacita, wong diomongi kok. Sudah mandi semua? Aman Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Kalau mandi itu seger. Oke, kita mulai dengan nilainya. Silakan kalau mau datang virtual sudah saya bagikan ke Dito, linknya sudah saya bagikan ke Dito. Anak mahasiswa S3 juga saya share supaya dia merasa bahwa bangsa ini milik kita bersama. Jangan diobrak-abrik. Tak wes kamu. Wes kamu. Oke, kita lihat nilainya. Anda bisa lihat? Belum? Belum, Pak. Masih belum Sir. Nah, ini nilainya Anda. Ini asli sekali. Jadi tanpa editan. Yang bagus Nicholas 82. Ya, saya ambil beberapa. William 92. Yosef 87. Ini adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 3 yang nggak diisi pasti 0, kemudian yang separuh 15, kira-kira ya dekat-dekat begitu. Ini asli. Saya nggak ngedit. Artinya pada waktu final pasti saya edit nantinya. Kalau anak yang perlu ditolong, kalau enggak. Kemudian Vivi 82.
Kemudian siapa? Alvin Dion. Salwa 70. Ini Titus 85. Sultan 90. Timothy 85. Memang ini nggak ngurut kalanya ini. Anggito 85, 70 ini Edward, 68 ini Jesli. Kemudian 95 Abi. Wah, bagus nih. 95 Abi, so ya. Kemudian Dirga 72. Soper ini memang hanya set-in saja. Kemudian apa ya? Fauzan 75, Adim 68, 87 Yohana, Raffi 80, Dedi Fakta, Anggarda 68. That's it. Oke. Ini masih soft quiz, jadi saya harapkan kuisnya lebih bagus karena kuis jauh lebih simpel untuk saya. Bab 5 langsung Anda gunakan persamaan. Ya, bab 5 sampai soal nomor 3. Transient itu gampang, cepat. Kemudian yang two dimension juga, yang insulation juga sudah. Finish. Saya rasa nanti UTS-nya lebih bagus. Nah, ini bukan final, artinya masih ada kesempatan Anda untuk memperbaiki diri, yang jelek diperbaiki. Jesli itu kenapa ini? Mohon maaf Pak, izin pindah device Pak ke laptop. Tadi hang Pak laptop saya Pak. Oke. Kita lanjutkan ke, saya sampai jam 8 saja karena ada seminar. Sudah ikuti saja seminarnya. Kelihatan ya? Antara A, B, dekat-dekat situ. B sama D. Kok ketok aneh sedih ngono sih lho kowe iki ya apa sih? Enggak, Pak. Semangat sebab muda, Pak. Sedih, Pak. Sedih, benar, Pak. Sedih. Kamu tahu, kalau anak yang dekat A, pasti saya tolong ke A. Kamu itu loh kok nggak percaya sama saya. Saya itu loh baik hati. Percaya, Pak. Asal saya tahu, saya pasti tahu. Nanti finalnya saya lihat. Hari ini trennya mengerti apa tambah nyungsep gitu ya. Kelihatan anak yang trennya bagus pasti naik nilainya. Seret. Oh, hari ini perlu ditolong. Kasihlah A gitu. Oke? Kalau anak nilainya nggak bisa ditolong, ya waktunya ngulang lede. Gitu. Melihatnya itu semuanya. Anak ini trennya bagaimana? Berubah nggak ada itu? Oke. Kok ketok ani sedih ngono. Mari dikei nilai sedih, mending kata tutuno nilai ini. Oh, iki. Jangan. Biasa saja. Justru itu memacu kamu untuk belajar lebih giat. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Ya, Oke, Pak. Pak. Baik, Pak. Itu jadi anak. Ini Vivi kemana? Nggak ada ya? Oh, nggak ada deh. Masih ini toh? Masih camp ya? Belum? Iya, Pak. Masih camp, Pak. Fadil sama Vivi. Oh ya, Fadel, Vivin, sama Pugu, mahasiswaku. Tapi kemarin Pugu melok join sama saya. Apain ku?
Ya, kita lihat. Oke. Kemarin saya cerita beberapa hal tentang convections, intro to convection. Intinya di situ kita belajar tentang belajar tentang what's called boundary, ya, velocity boundary and thermal boundary. Okay. Then we continue that Nusselt numbers, yeah, Nusselt numbers is function for Reynolds and number. Hello, Sir. Reynolds and Randall number. Randall number. So if look at it here. In this case, that Nusselt numbers is become dependent or independent parameter. Dependent, sir. Dependent or independent parameter. Pak, belajar. Otaknya harus jalan. Percaya. Independent, sir. Halo. Kalau Independent, Y sama dengan MX, yang independen yang mana? Yang X-nya, sir. X, Pak. So this one, Reynolds and Prandtl become independent parameter, and then Nusselt number become dependent parameter. Okay. Oke, sir. Then Reynolds equal, remember, rho, velocity, characteristic length of the characteristic, and divided by mu. You can also make that Reynolds become VL, characteristic length become nu, because mu per rho is equal nu. This parameter. Then we know that Prandtl is equal mu per alpha. Mu is become kinematic viscosity. Alpha is, remember? Thermal diffusivity. Thermal diffusivity. Good. So Prandtl is some kind of symbol between viscous and thermal diffusivity. Then if we have Prandtl higher, it means give the heat transfer, good heat transfer. And then lower Prandtl number is lower heat transfer based on Reynolds. If Reynolds constant, okay. So if that one, this is independent, this is dependent. So become equation, so must be at constanta. Reynolds pangkat M, and then exponent N. Ya, CMN ini nanti kita pelajari. Then we will be in advance, we will learn how to looking for the CMN. Because you already know that heat transfer, according to heat transfer, is based on value of Reynolds and Prandtl. Okay? Hello? Oke, sir. Yes, sir. Ya. Nah, sekarang kita belajar dari hanya bicara independent dan dependent parameter. Look at in your tips. Oke. Saya belum bicara mengenai mass ya, mass transfer I mean. Oke, look at in your case ini, Anda bisa lihat di sini. Satu, ya aku cara balik. This is boundary layer equations, and
only two directions, yeah, two dimension. I mean, first call momentum equation because we concentrate about velocity. Makanya kamu di mechanical fluid ya only talk about that one, momentum equation. Of course, conservation of mass pasti. Ya, conservation of mass pasti. Look at in here. In momentum, you concentrate about the Reynolds. This is momentum equation. Okay, and then pressure gradients. Ya, karena ada pressure drop di situ, maka saya hanya memfokuskan kepada bilangan non-dimensions. For heat transfer or for thermals, this is energy equation. This is concentration energy, concentration equation. Look at in here. The temperature heat transfer must be Reynolds and Prandtl. Okay. For mass transfer, must be Reynolds and Schmidt. Jadi kalau kita bicara fluids momentum equations, kita nggak perlu bicara tentang Prandtl. Hanya cukup dengan kecepatan, dalam hal ini diwakili oleh bilangan Reynolds. Tetapi kalau kita bicara convection heat transfer, you also must be, look for the value of Prandtl. This is important. This is important. Not only Reynolds. Case yang kemarin saya cerita, kamu mulai konveksi pakai minyak atau pakai air, pasti lebih bagus minyak. Kenapa? Karena Prandtl-nya gede, lebih besar. Makanya otaknya jalan. Oh, lah menurut radiator, karena terbatas gitu ya, saya kasihlah campuran minyak atau glikol. Glikol itu Prandtl-nya tinggi banget. Tapi lebih kental banget. Ya. Itu ya. Glikol nanti Anda lihat cek di A1, A2 ada Prandtl, ada Schmidt di situ ya. Anda belajar di yang kemarin. For in the previous study, we only talk about the conductivity in table, but actually you can look for the value of Prandtl, you can look for the thermal diffusivity. Jadi tabel itu nggak hanya cukup untuk K saja, tetapi Anda bisa lihat alpha, gitu ya. Oke. Tapi kalau mass transfer, maka Anda butuh lagi contoh. Anda punya parfum ya. Kenapa baunya wangi? Ya, karena konsentrasi baju kita, karena parfum itu, karena lebih besar dibanding udara, maka kita baunya wangi. Halo? Yes, sir. Yes, sir. Konsentrasi, makanya baju itu, karena parfum itu, konsentrasi parfum lebih tinggi, maka ada mass transfer, Anda mencium baunya. Tetapi kalau kecepatan Anda berjalan lebih cepat lagi, maka konsentrasi itu akan hilang. Karena apa? Karena lebih banyak udara yang itu contohnya. Karena ada Reynolds sama Schmidt. Schmidt itu adalah konsentrasi. Nah, Schmidt apa? Nah, Schmidt nanti kita bicara. Schmidt itu bicara mengenai nu dibagi dengan diffusivity antara dua material. Jadi kita biasanya diffusivity ini antara air and waters. Karena kita lebih konsentrasi ke air conditioning. Kalau orang kimia mungkin lebih banyak materialnya ya, antara apalah saya juga nggak terlalu paham. Tapi orang mechanical concentrate about air and waters. Biasanya AC, macam-macam ya. Proses pengeringan, proses pembasahan, macam-macam. Kita. Tapi orang kimia materialnya lebih banyak ya. Tapi mereka tidak ke equipment. Kita lebih kuat di itu. Oke. Sudah sampai di situ? Oke. Aman, sir, aman. Oke, sir. Oh, iya, sir. Sekarang coba Anda buka. Sekarang buka. Ini mulai convection ya. Anda mulai buka sekarang. Jadi jangan mulai kalau Anda buka, saya enggak
Ini sebetulnya bicara yang tadi, Nusselt itu fungsi saya akan. Coba ini case yang. Nah, tolong saya dibacakan. William, example Yes, sir. 6.5. Read in your book. Read in your book. Oh, yes, sir. Wait. Experimental tests using air as the working fluid are conducted on a portion of the turbine blade shown in the sketch. The heat flux to the blade at a particular point on the surface is measured to be Key flux equals to 95,000 watt per meter quadrat. To maintain a steady state surface temperature of 800 degrees Celsius, heat transferred to the blade is removed by circulating a coolant inside the blade. Terus? Question number 1 is determine the heat flux to the blade at X star if its temperature is reduced to TS1 equal to 700 degrees Celsius by increasing the coolant flow. Number 2. And number 2 is determine the heat flux at the same dimensionless location X star for a similar turbine blade having a chord length of L equals to 80 millimeters when the blade operates in an airflow at TL infinite equals to 1150 and velocity is 80 meter per second with TS 800 Celsius. Okay. In this case, look at. I told you metal temperature will keep around 700, right? Based on your metallurgy. Okay? Remember? Right, sir. Remember, Yes, sir. Maka kalau begitu, for ini kita ngomong, ini plate-nya, anggap aja ini plate-nya. Ya, nanti plate-nya itu kalau tak potong itu profil airfoil-nya sampai ngomongnya. Airfoil-nya itu seperti ini. Karena ngomong lift and drag. Oke? Oke, sir. Jadi kalau Anda belajar McFlow, turbin, pompa itu sebetulnya Anda belajar airfoil-nya untuk menghasilkan lift. Ya, ujung-ujungnya lift itu nanti menggerakkan rotor sehingga Anda bisa menghasilkan listrik. Kira-kira begitu ya. Terus kalau pompa, lift itu atau drag and lift ya. Intinya kan cuma lift and drag. Ya. Anda banyak belajar di situ. Profil-profil bentuk pompa, baik pompa yang centrifugal dan sebagainya, macam-macam ya. Itu tujuannya adalah mencari power yang paling kecil, tapi menghasilkan head dan flow yang ideal ya, sesuai. Makanya ada pompa, ada curve antara head sama head dengan apa? Kamu belajar pompa itu loh. Head sama loh. Head dengan Power, Pak. Karakteristik pompa itu head sama. Loh, kamu nggak diajari di McFlow? No. Body, sir. Body. Body itu apa? Ya, loh, itu, sir. Apa? Body itu apa? Body, badannya. Apa? Body. Body itu apa tuh? Bahasa Indonesia ini apa? Body. Tubuh. Head kok sama tubuh ini apa? Head and body, sir. Head and body kan biasanya pompa. Ini pompa apa cerita tubuh manusia toh? Oh, bukan, sir. Ya, body, sir. Kalau saya pernah dengar. I don't know.
Ega, nggak ngerti aku maksudmu. Ini pompa apa tubuhnya manusia, kepala dan tubuh manusia, gitu tak maksudmu? Apa? What is the meaning? I don't know. Mute. Ya, sir. Mhm. Iya. Iya, itu sir kayak apa? So Jadi what's the meaning the head in here? Kepala kah? eh, What you meaning the head in your palm? eh, head itu yang ininya sir, yang kotakan awalnya lah. Wah, berat Ada ini. Berat. Head itu, head pompa itu bukan kepalanya. Saya tahu, kamu belajar McFlu diajari pompa enggak ya? Aku nggak paham ini. Enggak ya? Diajari, sir. McFlu 2, sir. Ada Pak. diajari sir. Lah iya, kok ngomong fisik ya. Aku lo ngomong karakteristik pompa kok ngomong fisik piye. Aku gak ngerti kepala pompa yo nggak ngerti ono bodinya pompa. Raro ada Flow rate, sir. apa? Jasli apa? Flow rate, sir. Iya, headnya itu apa toh? Elevasi. Tekanan, Pak. Headnya ini kayak Pressure head, sir. Iya, daerah kevakumannya. pressure. Wah berat ini. Ini kelemahanmu ya. Mungkin momentum saya merasa ya mungkin karena dosennya juga mungkin posisinya nyaman ya, nyaman. Gini. Iya, sir. Karena kerajaan di rumah itu sudah dibangun setahun lebih ya. Kerajaan di rumah. Ngajar di rumah itu sudah setahun lebih, setahun setengah ya. Dia sudah membangun kondisi rumah itu begitu nyamannya. Mengerti maksud saya? Halo. Mengerti, sir. Mengerti lah, sir. Mengerti, sir. Bener, sir. Jadi seorang dosennya nyaman, mahasiswanya juga nyaman. Dia sudah nyaman membangun studinya dia di kamarnya atau di tempat studinya. Itu menurut saya pendidikan kita, lah COVID ini kan menyebabkan semuanya berubah. Tetapi jangan berubah perilakunya, studi tetap studi. Jadi jangan berubah kamu. Makanya kenapa sedikit demi sedikit hybrid nanti sama offline ini supaya karena sudah divaksin 2 kali supaya kamu bisa merasakan kuliah sesungguhnya. Ini artificial kuliah ini. Makanya saya turun 8 kilo itu ya karena saya nggak nyaman sebetulnya. Saya nggak akan bangun ngajar saya, kerja saya di rumah. Itu namanya bukan kerja di rumah. Kalau saya loh ya. Saya tiap hari ke kampus loh, karena saya rindu ketemu anak-anak, rindu dengan pekerjaan saya. Halo. Yes, sir. Ya Pak. Oke, sir. Ini berdampak pada anak-anak yang sekarang pemahamannya, kemarin loh saya sampai berhenti kuliahnya. Kenapa? Saya ingin kamu pintar. Tak ajari Turbingkes, tak ajari. Karena siklus Brighton nggak nyambung semua. Kamu sekali, makanya kenapa kamu bangun pagi, mandi, seperti seolah-olah kamu offline, konsentrasi, diajak omong, itu maksud saya. Supaya kamu seolah-olah offline, even online, karena kondisi kita. Tetapi kondisi offline, jangan sekali-kali dibuat online. Karena kamu berasa nyaman. 1,5 tahun is enough for you to build your own kingdom. Karena own kingdom pasti nyaman. Halo. Iya, bener, sir. Kamu harus nggak bisa. Kamu harus merasa nggak nyaman. Karena sudah kamu bangun. Ini kelemahannya. Saya nggak nyaman.
Karena saya pingin kamu pinter. Nah ini pompa aja loh. Ini loh kamu. Masa aku ngajari pompa? Masa aku ngajari termo? Masa aku ngajari McFlu? Kan berat saya. Mata kuliahku keteter nanti. Tapi kalau nggak menghitung, nggak ngerti lah. Berat tuh saya. Jadi ada head and capacity. Flow rate. Kok head sama body ya ramudeng aku malah. Nggak diingat saya apa itu nggak ngerti aku, karena pikiran saya headnya ini bukan headnya kepalanya pompa, bukan. Head ini adalah head V kuadrat per 2. Oke, balik ke case kita. Ya kan berat toh. Udah. Nah, kalau ini steam turbin itu berarti siklus Rankine, oke? Halo. Steam. Iya, Yes, sir. Namanya aja steam, maka ada boiler. Jadi kalau gas pasti kita ngomong siklus Rankine. Rankine. Right, sir. Otaknya itu Steam. langsung teng gitu loh. Karena kamu pinter dasarnya, cuma karena malas saja. Makanya saya tidak mau kamu malas. Oke? Nah, kalau steam ini temperaturnya sekitar 500 derajat. Maka kalau ini pelitunya steam turbin, Anda perlu pendinginan enggak? Perlu, Pak. Nggak perlu, Sir. Soalnya masih 500. Ya, kan nggak ngerti. Bener Sultan. Pakailah logikamu. Kamu anak pinter loh semuanya ini. Jadi jangan nggak perlu. Makanya otak itu yang jadi dominan kita. Apapun beritanya, apapun diserap, logikalnya jalan. Itu namanya anak pinter. Jangan main perasaan. 500 panas, ya sungai pendingin. Oh, ini lo batas 700. Iya, Pak. Ayo. Nah, lain perkara kalau ini 1.500. Lain. Ini maka kita gas turbine. Maka seperti kasus yang ini, kita butuh Dingin, Sir. supaya ini soalnya begitu. Awalnya ini temperaturnya 800. Oke. Terus dimensinya 40. Terus Anda pengen kalau ini saya turunkan menjadi 700. Apa yang Anda lakukan? Menurut kamu apa yang Anda lakukan? Ini logika ngomong begini. Apakah yang Anda lakukan? Kalau Anda orang engineer, logika. Plate-nya ini 1000 berapa ini? 1150, kecepatan 160 R. Ini R bukan, ini flue gas ya. Sebetulnya ini flue gas. Okay. Then attach on the plates which their dimension is 40 millimeters. And then what happened? Actually, first 800 to higher temperature is you wondering about this temperature, you want to decrease the temperature to become 7. Apa yang kamu lakukan kalau misalnya saya ingin mendinginkan dari 800 awalnya ke 700? Kira-kira apa yang action yang kamu lakukan? Answer? Pakai coolant. Coolant itu, Sir. Apanya coolant-nya? Diapakan? Gitu. Dialirkan di plate-nya. Loh, sebelumnya 800 itu sudah ada coolant juga dengan bisa menyerap sekitar 95 kilowatt meter kuadrat. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Kalau ingin menurunkan lagi dari 800 ke 700. L-nya dipanjangkan ya, Pak? Oh enggak tahu ubah. Plate on ganti lapo. Sederhana. Ketebalan ininya, Pak, blade-nya, Pak. Oh, jangan ubah. Apa yang kamu lakukan? Flow rate-nya ditinggikan, Pak. Itu. Aku pengen logikamu jalan.
Sehingga flow rate ini tak gedekan gitu. Halo, coolant-nya itu loh. Iya, Pak. Kan gitu. Halo. Iya, sir. Nah, berapa? Tapi kan harus dihitung. Nah, sekarang kamu sudah bisa menghitung. Dengarkan baik-baik. Berapa? Dari 95 ini, yang awalnya mungkin 95 itu kecepatannya misalnya 2. Kecepatannya. Halo? Berarti kan saya ingin meningkatkan kecepatannya. Coba berapanya kan belum tahu. Kamu sebagai engineer menghitung. Gitu loh maksud saya. Ngerti ya? Mengerti, Pak. Ngerti, sir. So, makanya saya kombinasi bahasa Indonesia saja. Saya kalau nanti nggak ngerti gara-gara bahasa Inggris, aku sedih. Karena aku pingin kamu pinter. Terus terang. Terus terang. Ya. Oke, look at. Sudah. Nah, sekarang kalau kita lihat, maka udara harus stable. Nah, kita punya persamaan yang namanya Nusselt, itu fungsi dari Reynolds sama Prandtl. Oke. So, this is independent. Kalau independennya sama, maka Nusselt number-nya, dependennya pasti Sama, sir. Sama juga, sama. sir. Jadi kalau independennya sama, dependennya pasti sama. Oke. Saya balik sekarang. Kalau dependennya sama, apakah independennya sama? Belum Belum tentu, tentu, Sir. sir. Belum tentu, Pak. Belum tentu, sir. Jadi kita harus ngecek yang namanya independen. Apakah sama atau tidak sama? Jadi tidak boleh Anda ngecek Nusselt-nya. Yang kecek adalah independennya. Harus dicek. Kalau independennya nggak sama, berarti Nusselt number-nya nggak sama. Nggak boleh kamu menggunakan persamaan ini. Nah, cek. Karena Reynolds itu sama dengan apa tadi? Velocity, panjang karakteristik dibagi nu, maka Reynolds number 1 apakah sama dengan Reynolds number 2 kan? Halo? Enggak, Pak. Beda, Nggak beda, sama, Pak. sir. Beda, Pak. V-nya, sama. V-nya beda. Reynolds itu kan V-nya yang di sini yang nggak sama, tapi kita ngelihatnya yang di sini toh. Oh, iya, Kita sir. ngelihatnya kan di sisi sini toh, yang sisi luar ini kita pengen mencari Q yang 95 itu. Nanti hubungannya sama kecepatan nanti, tapi ini bicara tentang kecepatan yang di luar kan sama toh, nggak berubah kan? Iya, Iya, Pak. sama, Iya, Pak. sir. Sama, Pak. Sama dengan Reynolds number 1, yaitu sama. Prandtl number 2 pasti sama dengan nu per alfa, sama dengan kesimpulannya dari karena sama, maka Nusselt number 2 sama dengan Nusselt number 1, kan gitu kan? Iya, Iya, Pak. sir. Ya, Pak. Itu saya ingin sebetulnya mencari Nusselt number 2. Karena di situ ada H. H nanti mencari Q. Oke? Oke, sir. Oke, sir. Makanya otaknya nanti kamu jadi pintar. Kalau kamu nggak ngikutin saya, selamanya kamu jadi ekor terus, nggak pernah jadi kepala. Jadi H, kan, kalau ini panjang karakteristik, atau gitu ya, KF, Iya, sir. ini 2. H1 LC per KF. Kan persamaannya gitu kan? Nusselt. Iya, sir. Iya, sir. KF-nya sama. Panjangnya ini 40, nggak berubah. Sama. Maka H2 sama dengan H1, Sir. H1. H2 pasti dari Q flux, karena A-nya sama per yang namanya apa? H itu sama dengan apa? Delta T, Sir. Delta T karena H2 berarti delta T-nya adalah 1150 T infinity dikurangi yang kita inginkan 700. 100. Sama dengan apa? H1 Q1 ini Q2 ya. Dibagi dengan 1150 dikurangi 800.
Kan kondisi 1 kan 800 toh. Saya inginkan ke kondisi 2 700 kan? Iya, Pak. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Aman, sir. Aman, sir. Saya dari sini dapatlah mencari Q2. Q2 sama dengan ya biasalah. Pasti Q2 lebih besar atau lebih kecil dari Q1? Lebih besar, Lebih Pak. besar, Pak. Besar. Dari Lebih besar, 9. Pak. Makanya dari 95 itu ketemunya di bukumu ketemu berapa itu? 122.000. Nah, nanti kamu engineer, oh gedekno sama ini pasti mudun. Tadi hitungnya. Jadi udara damper dari kompresor nanti lebih banyak kamu pakai untuk pendinginan dulu. Kan kemarin sudah tak gambar kan? Kemarin kan kamu sudah melihat turbin gas saya kan? Sudah, sir. Sudah, Sir. Ya kan? Jadi kompresor kemarin kan gini, ada kompresor. Ini kan gambar ilustrasinya. Ada combustion chamber, terus ada gas turbin. Nah ini ada poros. Nah ini sebagian dilewatkan poros masuk ke sana. Ini yang kamu perbesar. Halo. Iya, Yes, sir. Ya, Pak. Di sini ini combustion chamber, tetap dia menghasilkan untuk blade-nya. Tapi ada udara untuk pendinginan blade-mu itu dimasukkan di poros. Makanya porosnya nyambung antara kompresor dan Turbine. loh. Cuma kemarin itu bicara hanya sisi eksternalnya doang. Yang konsentrasi yang di sini ya doang. Dia nggak akan bicara ini karena menurut ini teknologi agak tinggi. Jadi kamu belum waktunya. Halo. Yes, Sir. Oke, sir. Aman, Paham, sir. Sir. Tapi sekarang kamu sudah lewat di sini loh. Kamu sekarang udah pinter. Tidak sekedar brighten saja, tapi juga mekanisme pendinginannya bagaimana. Gitu maksud saya. Oke, case kedua. Ini dari persamaan Nusselt number. Case kedua coba kita lihat. Kalau case yang kedua dia Pak No ya. Case kedua tadi saya baca ini. Blade-nya saya perbesar. Blade-nya saya perbesar dari 40 menjadi 80, tapi kecepatannya saya kurangi separuh. 160 menjadi 80. Halo? Yes, Sir. Iya, sir. Terus ditanya, kalau gitu pendinginanku bagaimana? Di blade yang nomor 3, blade-nya yang 80. Bagaimana pendinginannya? Kalau yang tadi 95 sekarang jadi apa? Maka kamu cek lagi. Renault number 3 sama dengan apa? V, L, per new. Apakah sama? Ini pertanyaan. Apakah sama? Renault number 1, V1, L1, new 1. Kalau ini 3, V3 itu kan sama dengan setengah dari V1, betul ya? Iya, sir. Ya, Pak. Iya, L-nya 2 kali dari L1. Halo? Yes, Iya, sir. Ya, Pak. Jadi 40 menjadi 80. Maka pertanyaannya, apakah R3, Renault number 3 samakah dengan Renault 1? Sama, sir. Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Nah, Prandtl number 3, apakah samakah dengan Prandtl number 1? Sama. Juga, Pak. Wong ini hanya bicara properti, kok nggak ada ngomong dimensi kok, ya kan? Halo? Iya, sir. Iya, sir. Iya, Pak. Maka kesimpulannya, Nusselt number 3, karena independennya sama, maka dependennya pasti Sama. Masih sama. ngono loh. Dadi wong iku sing maka Q3 per saya langsung sih saya tulis. Maka H3 ya tulis saja rumusnya H3 L3 per KF-nya fluida ya 3 apakah sama? Pasti sama dengan H1 L1 dibagi KF. Ini bisa Anda coret. L3-nya menjadi 2 kali L1 begitu ya.
Yes, sir. Berarti bisa, Pak. H3 Iya, Bang. sama dengan setengah dari H1 L L1. H1 tok toh. L1-nya kan bisa Anda coret. Oke? Iya, Pak. Oke, sir. Sudah Q3 per delta T-nya sama, karena sama-sama 800, sama dengan Q1, delta T-nya sama. Sudah kamu coret, maka menjadi berapa? Setengahnya kan tadi. Iya, setengahnya, sir. Berarti Q3 justru menjadi setengahnya dari Q1. Malah pendinginannya kamu kurangi, meskipun blade-nya saya perbesar. Besar. Itu kalau 800, kalau 700 ya tambah dikit lah. Hitungnya kayak tadi. Oke? Oke, Pak. Oke, sir. Oke, sir. Oke, sir. Yes, sir. Nah, gampang tuh? Gampang, sir. Iya. Oh, kok ujian gak oleh air. Aneh. Ya, aneh tuh. Soal sudah tak ceritani. Pertama, thermal resistor. Bentuknya apa? Dinding. Boiler itu sudah dapat enggak kemarin tak ajari? Soal nomor 1. Sudah, Pak. Sudah. Harusnya semua dapat 35 enggak? Halo. Jawabannya lo tak kasih tahu. Angkanya nggak penting. Tapi cara berpikirnya benar. Sudah. Tapi yang nuno ya Kak. Nomor loro. Sudah kita bahas enggak nomor 2? Insulation. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya buat soal itu 70 nilai. Itu sudah di tangan loh. 70 itu sudah di tanganmu. Saya itu membuat soal sulit, Kak. Enggak. 70 itu 35, nomor 1, 35, nomor 2. It's on your hands. Already. Harapan saya. Nah, nomor 3 itu tak serahkan Bu Vika. Vika, akan gak soal. Iku loh, kamu soal. Ya wis lah. Nah, tinggal 30. Kalau kamu dapat 10 saja, sudah 80, sudah A loh menurut saya. Saya itu orangnya, ya wis lah, 80 Allah. Gampang. Sama saya itu gampang. Dah, sampai di sini dulu, karena saya ada seminar, silakan kalau mau datang, kalau enggak ya silakan. Tapi saya harapkan kamu mengerti, anak muda, datang saja. Oke? Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, sir. Yes, sir. Next-nya nanti kita akan belajar bahwa mencari harga CMN tadi, Nusselt number itu menjadi fungsi dari Reynolds sama Prandtl. Ada C, ada M, and then N. Then we can look for the value of C, M, and N. Sir, excuse me, sir. Ya, betul. Tadi saya sempat lihat-lihat tabel. Itu kalau nggak salah di tabel A4 itu langsung bisa ketemu Prandtl number-nya, sir. Itu bisa dipakai, sir? Bisa. Bisa di-develop dari, makanya tadi tabel itu, makanya ya kan, saya kemarin itu ngomong cuman Prandtl nih, Sultan bagus nih, anaknya mau ngecek gitu. Itulah namanya, gitu ya. Jadi belajar. Kemarin cuma saya tunjukin conductivity, ya, tapi di belakang itu ada alpha, ada Prandtl, gitu ya. Nah, kalau fluida pasti hubungannya sama Prandtl di situ. Boleh kamu pakai di situ, Sultan. Gas ada, malah kamu harus belajar nih, kira-kira Prandtl gede apa, Prandtl cilik apa, ada di situ. Kalau mau, namanya mahasiswa kan itu tadi membangun, they already have the kingdoms. Good, Sultan. Ada lagi pertanyaan? Good.
Justru makanya kemarin kan saya bilang, K itu yang paling tinggi apa? Yang kita biasa gunakan apa? Yang saya ingat, Lembaga. copper. Besi berapa ordernya? Itu harus di luar kepala. Karena kamu nanti orang mesin pasti berhadapan dengan material yang itu kan. Aluminium, copper, stainless, terus titanium, terus apa lagi ya, besi, carbon steel. Nah nanti dengan sendirinya kamu sadar, oh iya diajari Pak Prabowo ini. Jadi ilmu itu bukan di awang-awang, makanya saya minta kamu belajar. Oh, product number ini udara sami ini. Oh, ngerti aku. Oh, glikol itu sami ini. Itu namanya anak. Macam-macam. Kayak soalnya kurung karuan jawaban. Heran aku. Ya wes, enggak apa-apa. Dah, ada pertanyaan? Ya, Pak Prab. Ya. Ini Ya, apa Pran. namanya? Hasil dari diskusi sama teman-teman. Ada beberapa orang yang pengen buat kelas hybrid, Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Saya minggu depan itu seminar mulai tanggal 2 sampai tanggal 5. Jadi kayaknya sementara jangan itu. Mungkin setelah itu enggak apa-apa. Saya sudah ceritakan. Saya enggak tahu juga apakah ada kuliah, enggak, sulit saya mau ngomong. Karena ini pun saya harusnya enggak jadi moderator. Bukan jadi moderator. Jadi yang membuka, saya yang jadi buka. Ya, namanya saya itu bemper aja deh. Kalau teman-teman profesor sibuk, ya wes aku maju. Gitu. Saya tidak ada masalah. Gak apa-apa kalau hybrid ya nanti kita adakan setelah tanggal 6. 6 itu minggu depan toh? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Hari Sabtu saya masuk. Kenapa? Karena ada visitasi dari Matching Fund. Saya dapat dana 1,4 miliar untuk penelitian VPP ya, Virtual Power Plants tahun ini untuk research. Makanya aku ya pusing sebetulnya. Kamu jangan dipikir saya itu project 7 jalan. 1 udah selesai. Penelitian saya dapat 1,4 miliar. Jadi jangan dibayangkan bahwa kerjaan dosen itu ngajar doang. Gitu. Makanya saya dibantu anak-anak yang semangat. Kalau kamu semangat, saya semangat pasti. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Tuh. Jadi jangan dibayangkan dosen itu ngajar. Tridharma tetap jalan. Ada riset, ada pengabdian masyarakat. Tapi kalau saya pengabdiannya ya ke industri. Namanya masyarakat kita, bukan nandeso, bukan. Ke masyarakat industri. Nah, hari Sabtu saya ada visit. Jumat kita ada meeting. Wah, kayak penuh saya. Sabtu itu dari pagi sampai malam, sore lah. Ya, karena dapat dana gede mereka offline gitu ya. Kalau dana kecil-kecil mereka online seperti ini cukup. Kalau dana gede mereka ngelihat dulu ya toh. Ini bener nggak ditukokno barangi. Padahal di situ awalnya saya skenario saya ingin bayari mahasiswa yang ikut program Merdeka Belajar. MBKM ya. Maunya begitu, tapi namanya negara enggak boleh bayari mahasiswa lah, repot. Mahasiswa itu sebetulnya kalau dosennya kan enggak perlu lah duit. Tapi maksud saya mahasiswa itu juga pengen juga Merdeka Belajar, magang untuk duit. Kan mana toh? Iya, Pak, setuju, Pak. Iya. Tapi kan
nasional kita nggak boleh gitu. Ya sudah, aturannya hanya uang makan, uang transport. Ya kan nggak banyak. Mestinya ada honor, itu baik. Ya udahlah, nggak bisa kita ngomong gitu. Ranahnya agak repot, kita nggak boleh. Makanya, apakah kita jadi marah? Nggak boleh. Itu aturan. Ya, makanya jadi orang yang nggak perlu. Memang aturan negara begitu, mau apa? Oke, lain dengan uang proyek. Kalau uang proyek, makan di Susite, boleh. Ngasih gaji anak-anak, boleh, sakarepku. Halo? Yes, Iya, sir. Pak. Iya, Pak. Industri, bukan uangnya negara. Boleh. Tapi kalau penelitian enggak boleh saya seenaknya. Ya harus ada aturannya. Ya nggak apa-apa, namanya uang negara. Kalau uang industri, makanya seringkali orang melihat bahwa pengabdian masyarakat itu orang melihatnya adalah di sebelah mata. Padahal sebetulnya kerjasama industri itu tantangannya lebih berat dibanding riset sama ngajar. Ya. Makanya ngajar bukan pekerjaan kalau menurut saya. Ngajar itu adalah Hiburan, sir. Hiburan, Pak. Tuh. Makanya kamu juga begitu. Belajar adalah sukacita, hiburan. Halo? Yes, sir. Iya, Pak. Ya, Kalau Pak. belajar menjadi suatu beban bagi kamu, enak nggak belajar? Nah, enak. Tidak, sir. Makanya saya kalau ngajar, saya bukan beban. Saya malah hiburan. Pekerjaan sesungguhnya saya adalah industri. Karena di industri tantangannya lebih berat. Jangan dipikir nggak berat. Berat sekali. Berat. Disitulah diadu otakmu dengan kreasi-kreasi yang breakthrough ya. Menyelesaikan masalah supaya tidak timbul masalah. Jangan seperti pegadaian ya. Menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru. Ya loh, itu masalah itu. Menyelesaikan masalah dengan tidak ada masalah lagi. Itu berat engineer, nggak gampang kok. Itu dilatih komunikasi antar orang. Bagaimana? Terus otaknya dipakai untuk menyelesaikan masalah. Jadi kamu belajar banyak dari aspek itu. Bagaimana kamu presentasi yang baik, klien komunikasinya gimana. Klien nggak semuanya enak, ya kan? Ya kan? Iya, Pak. Karena dia yang punya uang. Oke, sudah? Kalau nggak ada, kita akhiri. Semua saya harapkan tetap semangat. Sebagai anak muda, harus senang gitu ya. Makanya saya bilang, senang-senang aja loh. Nanti kalau senang, kamu nilaimu pasti. Karena saya itu sudah membuat 75 itu loh sudah AB. Di mata saya itu sudah AB. Kalau murni loh ya, murni dari kamu loh ya, bukan sulapan dari saya loh. Saya udah kasih AB. Ya. Santai aja sama saya. Tapi kalau anak yang nggak bisa ditolong, justru saya kasih, kalau perenang itu tak taruh di pinggir sekalian kalah. Loh, nggak percaya kamu. Percaya, sir. Iyalah. Iya, yang nggak bisa ditolong kenapa ya? Disuruh ngulang aja, kasihan nanti. Ilmunya cekak-cekak, lulus pas-pasan, buat apa? Kan gitu kan? Gitu. Oke. Mata air masuk. Ada pertanyaan lagi? Tak tunggu. Aman, sir. Nggak ada, Sir.
Jadi kamu buka bab 7 mulai untuk minggu depan, tapi I'm not sure. Saya nanti ngontak sama Dito. I'm not sure. Minggu depan itu full saya. Full. Jangan dipikir saya itu, tadi malam saya pulang jam 9. Bayangkan loh ya. Selevel saya loh ya. Saya di rumah nggak nyaman. Pulang mandi, makan, ya ambil buah, saya tidur. Capek. Pagi berangkat seperti ini. Masa kamu nggak ngelembur lele mahasiswa kok. Aku jam 09.00 mulai kamu tidur. Karena udah terbiasa dulunya mudanya dule, ya kan, maklum tuh. Biasa. Karena sekolah dulu seneng saya. Dia ngomongi gak percaya. Temen tak bapak itu tulin, lu aku itu tulin bendino. Tapi saya batasi jam 9 karena besok harus bangun pagi, saya mandi pagi. Makanya Dito tak peringatkan, toh kamu itu lah gabungmu itu mepet-mepet, pasti masalahmu mesti internet, jauh kamu, pasti. Pak internetnya nggak bisa masuk ya, iya kalau melebu 5 menit itu koncomu wis 30 udah masuk kan melebu. Nggak ada alasan terlambat itu gara-gara internet, nggak ada. Kalau kamu masuknya 15 menit sebelumnya. Kalau masuknya 3 menit, 1 menit, yo pastilah. Habis dari kamar mandi itu, Pak. Ya, wis lah, angel-angel. Cerita gitu nggak bisa gitu. Nggak bisa. Alasan itu everybody make a reasons to make himself the right way. Excuse itu selalu. Orang kalau salah selalu alasan toh. Itulah namanya menjadi tidak disiplin nanti. Oke, sudah? Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Makanya anak-anak saya lihat jam 15 kurang. Saya perlu datang langsung nggak nyalakan komputer, ambil minum. Oke, saya narak ya. Saya udah ditunggu nanti. Sayonara, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.